Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang terberi kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengikat nikmat yang ada pada diri kita dengan kesyukuran yang kita lakukan, karena dengan syukur itu maka nikmat yang ada pada diri kita ikat dengan kuat, bahkan ia akan menjadi magnet yang menarik tambahan nikmat Allah yang lain dari nikmat yang sudah ada pada diri kita. Tentunya nikmat teragung termulia adalah nikmat mengenal Allah. Nikmat jiwa menjadi tenang karena yakin kepada Allah. Hati menjadi lapang karena dipenuhi oleh iman kepada Allah. Dan juga nikmat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan itu pasti mulia, pasti baik buat kita, dan apa yang dilarang oleh Allah mestilah akan merusak manusia itu sendiri. Maka ketika seorang mampu menjalankan titah Allah dalam syariat Islam yang sempurna, yang menyeluruh dan saling menyempurnakan, maka kita menjadi orang-orang yang termuliakan dengan sendirinya. Hadirin rahimakumullah, tema yang diminta oleh panitia Paris ini tentang tersandung pujian. Pertanyaannya, apakah pujian itu baik atau buruk? Kira-kira abang, pujian itu baik atau buruk? Baik. Oke, abang? Baik. Baik, jadi semua menyepakati pujian itu baik. Ibu sepakat pujian itu baik atau buruk? Baik. Pertanyaannya, dari mana asalnya pujian? Dari mana asalnya pujian? Pujian itu, pujian dan penghargaan berasal dari pengenalan orang, pengenalan manusia terhadap kedudukan dan keutamaan sesuatu yang ia puji. Jadi orang itu memuji sesuatu karena dia mengenal sesuatu yang dipuji. Orang itu menghargai sesuatu karena dia tahu kedudukan sesuatu yang dipuji. Maka oleh karena itu, pengenalan yang benar terhadap sesuatu yang dipuji itu mendahului pujian. Penghargaan seseorang kepada sesuatu itu didahului dengan pengenalan orang terhadap sesuatu yang ia hargai dan ia puji. Kalau ibu sama suami dibilang, kamu cantik banget pagi ini, kira-kira benar gak tuh? Ibu senang gak, Bu? Kamu cantik banget ya pagi ini. Si istri berbunga-bunga. Ya namanya wanita dimanapun ya cantik, bukan ganteng.
Betul tidak? Terlepas si istrinya itu berbunga-bunga, yang jelas setiap wanita itu cantik. Jadi kalau kita memuji perempuan itu cantik, benar gak? Benar, faktual. Atau kita mengatakan kepada anak laki-laki itu, nak, kamu ganteng banget, anak ayah yang paling ganteng. Pujian itu pas gak buat seorang laki-laki? Ya iya, karena adalah bukan pujian kalau dibilang anak laki-laki itu cantik. Jadi pujian itu pengenalan terhadap sesuatu yang dipuji. Maka dalam Islam, kedudukan segala sesuatu itu ada tingkat-tingkatnya. Islam sangat mengajarkan ini. Contoh, Islam itu membuat leveling proses penciptaan semesta ini. Maka ketika Allah menciptakan semesta ini, yang pertama kali diciptakan, dan ini menjadi tema diskusi para ulama, para kiai di pesantren terkait dengan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan pertama kali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka, kalau tidak karenamu wahai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan semua semesta ini. Berarti kedudukan yang termulia setelah Allah Subhanahu wa taala ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakanlah semua makhluk yang lain. Malaikat, al-qalam, lauh mahfuz, semuanya. Gunung, semuanya. Kenapa? Karena terpancarnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ngeri banget kalau ada orang yang mencela Rasulullah SAW. Itu ngeri abis. Ngeri banget. Celaka betul tuh. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah SAW itu sangat mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah penghargaan, pujian kepada Nabiullah Rasulullah sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan dalam bentuk cahaya. Sejak itu Allah memberikan salawat. Ketika Allah memberikan salawat, berarti Allah memberikan faidahnya, memberikan keutamaannya, memberikan nurnya, memberikan tambahan nikmatnya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diciptakan sampai hari ini, sampai seterusnya. Anda terbayang tidak bagaimana mulianya Rasul Muhammad SAW? Makanya kalimat ayat ini menunjukkan fi'il mudhari, sesuatu yang ketika terjadi dan terus menerus. Jadi Allah Jalla Jalaluh bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus, nggak berhenti sampai detik hari ini. Saking mulianya kedudukan Rasulullah SAW. Azan tadi kan, azan. Tidak pernah ada satu detik pun waktu di dunia ini kecuali azan senantiasa berkumandang dan di dalamnya ada kesaksian terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda kalau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepadanya sebelum Anda berdoa, itu menjadi garansi utama doa Anda terkabulkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu, Nur Muhammad SAW, kedudukannya sangat-sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menceritakan
berbagai macam pujian kepada makhluk-makhluknya. Jadi memuji itu adab yang sangat baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Rasulullah SAW. Banyak ayat memuji Rasulullah SAW. Sampai-sampai kedudukan Rasul Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran tidak pernah disebut namanya, disebut kedudukannya, Nabiullah, Rasulullah, Abdullah. Kenapa? Kalau nabi yang lain disebut ya Musa, ya Yahya, ya Isa. Tapi ketika Allah hendak menyebut Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menyebut namanya. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita adab. Allah menyebutnya Nabi Allah, Rasulullah. Itu namanya adab. Allah memuji kedudukan malaikatnya. Allah memuji orang-orang yang beriman. Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Allah memuji orang yang lebih dulu masuk Islam dibanding yang lain. Maka perhatikan, Allah dalam Quran itu menyebutkan penyebutan terhadap Ahlul Badar dibanding Ahlul Uhud. Mereka yang ikut perang Badar dibanding perang Uhud. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran itu menyebut mereka yang masuk Islam sebelum Fatu Mekah dan setelah Fatu Mekah. Jadi senioritas itu diajarkan. Makanya jangan macam-macam sama senior Rizka nih ya. Sini ada remaja. Senior itu ya, senioritas itu diakui dalam Islam. Artinya senior terhadap orang yang lebih dahulu jadi presiden, senior kepada pembina masjid lebih dulu, senior kepada siapapun dalam bentuk senioritas itu kenapa? Karena ada kedudukannya di situ. Kedudukan juga itu terjadi karena Allah menciptakan makhluk lebih dulu dibanding yang lain. Contoh, jin dan manusia. Di dalam Al-Quran Allah menyebut jin selalu lebih dulu dibanding menyebut manusia. Kenapa Pak? Ya ma'syaral jin wal ins. Itu minal jinnati wan nas. Kok disebut mulu jin dulu? Jin lagi baru manusia, jin lagi baru manusia. Kenapa? Karena jin itu Allah ciptakan ribuan tahun sudah ada di surga sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, jin itu sudah ada di surga. Jadi ya yang diciptakan bungsu ya, manusia itu bungsu ya. Diciptakan di ujung. Gunung udah diciptakan, manusia belum dikirim. Api udah diciptakan, manusia belum. Hewan buas, hewan-hewan udah diciptakan, manusia belakangan. Jadi Allah mengajarkan adab, menyebutkan jin terlebih dahulu dibanding manusia. Kecuali salah satunya ayat yang dibaca imam tadi. Yang dibaca imam tadi menyebutkan kalimat manusia lalu berikutnya diikuti oleh kalimat jin di surat Az-Zukhruf tadi. Kenapa? Karena tema yang disebutkan yang dibacakan oleh imam tadi adalah tema terkait dengan pemberian Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut manusia didahulukan dibanding jin. Kenapa? Karena ada manusia di dalamnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak ya. Jadi Islam itu mengajarkan adab. Jadi pujian itu adalah adab. Mana yang lebih dahulu disapa ketika masuk rumah, anak laki-laki atau anak perempuan? Yang dicari oleh seorang ayah, anak perempuan dahulu dibanding anak laki-laki. Ini
adalah adab. Mendahulukan, mengutamakan sesuatu yang harus diutamakan. Kenapa? Karena seorang laki-laki, seorang ayah itu punya kewajiban mengajarkan adab kepada anaknya, dan salah satu adab bagi seorang laki-laki adalah adab untuk memuliakan perempuan di sekelilingnya. Maka seorang ayah harus memberikan contoh kepada anaknya bagaimana ia memuliakan perempuan di rumahnya, memuliakan istrinya, memuliakan ibu yang ada di rumah, memuliakan anak perempuan. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh, kalau engkau memberikan hadiah, berikan hadiah pertama kali kepada anak perempuan. Kenapa? Supaya anak laki-laki melihat, oh, ayah saya memuliakan si adik, si kakak yang perempuan. Sehingga laki-laki anaknya mengatakan, oh, beginilah cara ayah saya mengajarkan saya untuk memuliakan perempuan. Kalau kepada anak adik kakak perempuannya seorang ayah memuliakannya, terlebih kepada ibu dari anak-anaknya, maka kelak ketika anak laki-laki keluar dari rumah akan ada alam bawah sadarnya bahwa ia akan menjadi lelaki yang memuliakan perempuan yang ia temui dimanapun saja. Maka kalau dia di MRT ada seorang perempuan berdiri, kira-kira duduk apa pura-pura tidur atau berdiri? Seorang laki-laki yang memuliakan perempuan, dia akan berdiri. Mbak, terlepas dia masih muda atau sudah tua atau sedang hamil. Kenapa? Karena dalam Islam adab pemuliaan terhadap perempuan itu prioritas. Senang ya jadi perempuan ya? Senang banget. Lihat pesan Rasulullah ketika beliau meninggal. Apa? Ummati as-shalah as-shalah. Berikutnya apa? An-nisa. Rasulullah menitipkan wasiat kepada kita, kepada umatnya, jangan sakiti umatku, jangan tinggalin sholat, dan jaga perempuan. Jadi kalau akhirnya saya ketika tafakur, oh, kalau ada masalah yang terjadi pada perempuan itu mesti asbabnya karena laki-laki. Sepakat gak laki-laki? Sepakat gak? Sepakat gak? Saya melakukan riset, penelitian. Jadi kalau ada perempuan yang buruk akhlaknya, tidak mulia, di satu daerah, di satu tempat, di satu kota, di satu negeri, itu terjadi gara-gara buruknya laki-laki. Jadi kalau cara membenarkan mendidik perempuan, didik laki-lakinya. Skip sampai situ. Saya jadi memuji itu berdasarkan kedudukannya. Jadi levelnya, makanya di dalam Islam itu semua diukur dengan dimensi kedudukan dan keutamaan. Itu namanya adab. Contoh seorang ulama ketika bertanya pada seseorang, terus dia nggak tahu bahwa orang ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Ini orang biasa saja, bukan ulama, bukan syekh, bukan ahli ilmu. Tapi ketika dia, oh, kamu keturunan Rasulullah SAW? Iya. Langsung dia ambil tangan orang ini, dicium oleh ulama besar ini. Dia kaget, loh, kamu mencium saya, mencium tangan saya. Ulama itu mengatakan, inilah cara kami memuliakan keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah sudah menyebut dalam surah Al-Ahzab bahwa kami akan membersihkan keturunanku, liutahhirakum tathira. Maka kami ulama itu akan memberikan adab kepada pemuliaan, penghargaan kepada setiap cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
terlepas dari perilaku cucunya itu, keturunan Rasulullah itu sedang misalkan mohon maaf melakukan keburukan, itu persoalan lain. Persoalannya adalah orang ini keturunan Rasulullah, itu yang perlu dimuliakan. Itu namanya adab. Sama seperti ada orang yang berbuat keburukan, kita membenci bukan orangnya tapi keburukannya, itu namanya adab. Contoh Rasulullah SAW ketika jenazah Yahudi lewat di Madinah itu, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW berdiri. Lalu sahabatnya nyeletuk, ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi, kafir, finnar, neraka. Berdiri Rasulullah, disebut kayak gitu. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah jenazah itu manusia seperti kalian? Rasulullah memberikan pengajaran adab kepada sahabat bahwa iya memang Yahudi, ia kafir, finnar, tetapi sesungguhnya ia juga manusia seperti kita. Rasulullah memberikan penghormatan dari manusia kepada manusia yang lain. Terlepas keyakinannya dia kafir dan finnar nanti di yaumil akhir. Itu namanya pengajaran adab. Maka asalnya pujian ini berasal dari pengetahuan seseorang terhadap apa yang dipuji. Makanya ketika orang tahu maka puji. Misalkan pujian itu datang, hafiz, sekarang kali tren hafiz. Orang yang menghafal Quran 30 juz lebih layak menjadi imam pada usianya baru 14 tahun dibanding jamaah yang lain, mau dia tua, mau dia alim. Karena yang didahulukan oleh Rasulullah SAW adalah penghormatan terhadap bahwa Allah memilih remaja ini di usianya 14 tahun, Allah titipkan 30 juz kalimatullah di dalam hatinya. Maka ketika mendorong anak ini menjadi imam, semata-mata karena kita memuliakan Al-Quran yang ada di dalam diri anak ini. Maka setelah orang hafal Quran, berikutnya baru orang alim. Yang hafalannya katakannya di bawah itu, tapi hafiz lebih utama. Makanya pujian yang kita berikan kepada orang lain berdasarkan pengetahuan kita terhadap kedudukan orang ini. Baik, berikutnya semua punya makanan. Lalu manusia kita, Allah sudah menyampaikan bahwa manusia itu di dalam dirinya punya drive, punya dorongan, punya tenaga, punya energi untuk terus naik setinggi-tingginya. Di puncak-puncak ketinggian, di puncak-puncak kemuliaan. Makanya ayat surat yang sering dan disukai Rasulullah SAW dibaca ketika sholat adalah surat apa? Surat apa yang disukai? Ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri. Surat apa? Kok meneng bae? Surat apa? Yang sering dibaca Rasulullah SAW? Surat Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Al-a'la artinya Allah yang maha tinggi, tempat yang tinggi. Kira-kira pingin gak punya harta tiap tahun, katakanlah Anda punya gaji naik 20% setahun, mau gak mau? Mau, pasti mau tuh. Naik. Pengen gak punya harta bertambah
rumah yang tadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, mau? Pingin gak kita setelah S3, S4, S5, S6, pingin gak? Pingin ya kan? Sudah SMA kan, S1, S2, S3, pingin gak? Pengen. Jadi dorongan manusia ini memang mencapai puncak-puncak ketinggian. Jadi wajar kalau ada manusia yang cinta terhadap sesuatu, harta pingin nambah, wajar. Bukan satu yang buruk. Pingin menyelesaikan gelar doktora, wajar. Pingin dari mulai lurah, pingin jadi camat, lalu pingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur ingin jadi presiden, wajar nggak? Wajar. Orang yang belajar silat mulai dari sabuk putih pingin jadi sabuk hitam, wajar nggak? Wajar. Karena dorongan manusia ini ingin mencapai ketinggian. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banil wal qanatir ila akhir. Sesungguhnya telah dihiasi dalam pandangan manusia itu kecintaan terhadap perempuan terhadap laki-laki. Kan ada lagunya, laki-laki yang mencintai 1000 wanita, enggak nanggung-nanggung 1000. Betul enggak? Kira-kira laki-laki mencintai satu wanita atau banyak wanita? Banyak. Perempuan mencintai satu laki atau banyak laki-laki? Banyak. Itu memang naluri setiap laki-laki kepada perempuan laki-laki. Buktinya apa? Oh, buktinya sederhana. Kalau ada sekarang kan lagi zamannya K-pop ya. Wah, sampai histeris, teriak-teriak, ya kan? Atau cinta kepada Farah Hafiz, Hafiz, kan? Dan sebagainya. Kenapa? Karena memang manusia itu mencintai sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Wajar gak? Wajar. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kesempatan untuk mencapai ketinggian-ketinggian dalam hal apapun, kejar dia. Syaratnya ada manfaat di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas. Kejar, terobsesilah dengan segala sesuatu yang memang ada manfaatnya buat kamu, dan jangan pernah lemah mengejarnya. Masya Allah, ini perintah Rasulullah SAW kepada kita. Kalau memang manfaat, kejar, jangan lemah. Hanya pesan Rasulullah SAW, kalau yang dikejar itu kau kejar, terus orangnya lari gitu kan, dikejar nggak kesampaian, jangan mengeluh. Kalau sesuatu nggak kesampaian, jangan mengatakan kada wa kada walakin kada wa kada. Jangan mengatakan ini gara-gara ini sih, gara-gara ini sih, gara-gara ini sih, gara-gara ini. Tubtahu abu syaitan. Maka kalian akan membuka pintu-pintu setan untuk menggelincirkan kalian. Maka oleh karena itu, manusia itu satu, ada yang ingin jadi terus kaya, sekaya-kayanya. Maka Allah punya sifat Al-Ghani, Maha Kaya. Ada manusia yang pingin cantik terus, dikasih masker putih, masker bengkoang, digini-gini gosok-gosok supaya tetap putih, muda, ya kan? Badannya atletis, ya kan? Allah punya sifat Al-Qawi. Ada orang yang pingin sampai gelar presiden, rame. Baru 2020 udah nyampe mikirin 2024, ya kan? Orang ngejar itu. Kenapa? Karena Allah punya sifat Al-Mulk, yang maha memiliki kerajaan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian,
Seseorang menggapai sisi-sisi yang mulia supaya apa? Supaya ia bisa mencontoh Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kaya, yang merajai segala sesuatu, sehingga dalam proses pengejarannya ini ia makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya didudukan dalam kerangka iman seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas selepas Isya terkait kenapa orang kesandung pujian. Oke, terutama orang tersandung pujian. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pujian, penuh dengan penghargaan, respek terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang paling luhur maupun sekecil-kecilnya makhluk itu mesti mendapatkan respeknya, penghargaannya. Bahkan dalam Islam itu gunung adalah makhluk hidup, batu-batuan makhluk hidup. Jadi semuanya harus dapat tempat. Sungai adalah makhluk hidup. Maka ukuran-ukuran keterpujian ini harus menjadi arus utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kita sehari-hari harus pandai memuji sekecil apapun kebaikan dari anak-anak kita. Sekecil apapun kebaikan dari istri dan suami kita. Sekecil apapun kebaikan dari karyawan kita. Kenapa? Karena itulah bukti bahwa kita mengarus utamakan adab terhadap ciptaan Allah yang pasti memiliki kelebihan. Oke. Dari mana datangnya semua itu? Semua itu kan berasal dari sifat Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Jadi dari awal sampai akhir semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita membaca, setiap kali sholat, kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah dan dimulai dengan ayat Alhamdulillah. Apa maknanya? Alhamdulillah itu maknanya bahwa semua ciptaan Allah sejak awal sampai akhir semuanya itu terpuji. Semuanya itu terpuji sehingga ketika ada kedudukan makhluk Allah dari yang paling luhur sampai paling kecil, maka yang layak untuk dipuji adalah Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Biasanya di Jakarta khususnya saya sering kali mendengar doa ini diucapkan oleh imam sebelum doa yang panjang. Dimulai dengan ini. Apa kalimatnya? Ini kalimat dari Rasulullah SAW. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Saya senang banget kalau ada orang yang sebelum berdoa membaca doa ini. Apa artinya? Subhanaka, duhai Allah yang maha suci, la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Kami gak sanggup memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Falakal hamdu hatta tardah, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Dan segala pujian itu milikmu sampai engkau ridho, ketika engkau ridho, setelah engkau ridho. Jadi pujian kita kepada Allah berujung pada mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Dan kedudukan diridhoi oleh Allah adalah puncak pemberian dari Allah kepada makhluknya, kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, memberikan keunggulan, keutamaan kepada Rasul dan para sahabat di sekelilingnya dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Oke. Sehingga abang semua, mbak semua, orang yang tahu kedudukan Allah yang maha terpuji ini akan mengatakan satu kalimat
yang ada dalam surat Al-Imran ayat 191, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang batil. Jadi semua penciptaan, semua pemberian nikmat dari Allah kepada makhluknya itu baik. Tidak ada keburukan yang datang dari Allah. Allah tidak pernah zalim. Nah, dengan pemahaman ini kita meyakini bahwa kalaupun ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka pasti sesuatu itu milik Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka setiap ada pujian yang datang kepada kita, kita balikan pujian itu dengan kesadaran itu milik Allah. Saya nggak berhak. Oke. Anda cantik, langsung dah mati kita, ya Allah, makasih. Ada orang yang memujiku, padahal yang membuat diriku cantik adalah Engkau. Hai ganteng, aduh kamu nih pakaiannya matching banget. Yang kebayang gimana? Gue dong belajar fashion. Manusia kadang mendustakan Allah sejak awal dipuji. Itu problemnya. Makanya dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal yang pertama terjadi kepada manusia ketika dipuji oleh orang adalah ia menisbatkan, dia mendustakan pujian itu, bahwa itu bukan dari Allah tapi dari dirinya sendiri. Itu ketergelinciran manusia. Kamu pinter, woi saya dong belajar terus yang malam. Kayak kamu SKS, sistem kebut semalam. Dianya merasa hebat. Kamu otot kamu hebat ya, kuat. Gua fitness lo 6 bulan nih, makan telur sehari 8. Ini udah push up. Makanya kayak saya dong. Dia tidak, ketika datang pujian itu dia tidak meneruskan itu kepada Allah. Bisnisnya lancar, masya Allah, untungnya. Alhamdulillah, ini gara-gara strategi saya sangat mantap tahun ini. Dia berpikir strateginya, ilmunya, Allahnya nggak ada. Makanya ketika dipuji, sehari-hari kita harus sangat sadar bahwa apapun yang datang kepada kita itu pemberian. Kita bahagianya ketika kita diberi oleh Allah, bahagianya karena Allah memberi kita. Contoh, makasih ya Allah, hari ini saya ada pengajian Paris. Terus ada orang, Japrian, kamu di mana? Lagi di Paris. Ngapain? Ngaji. Terus dia orangnya bilang ke temannya, kamu soleha banget sih. Ya. Kamu soleha banget sih. Gitu. Kamu soleh banget sih. Kira-kira apa yang kita lakukan? Yang ingat pertama kali Allah atau hebatnya kita atau pujian orang itu? Seharusnya yang keingat pertama kali, ya Allah makasih saya diberikan ini. Jadi ingat Allah dulu atau yang lain? Kalau ingatnya yang lain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dusta itu bukan kamu, bukan dari kamu. Aku yang menciptakan kamu dari air mani yang hina, kemana-mana engkau bawa kotoran dalam perutmu. Aku yang memberikan ilmu kepadamu, aku yang menumbuhkan setiap ototmu, aku memberikan segala sesuatu kepada kita, Allah semua. Lalu ketika dipuji kecantikannya, kegantengannya, ilmunya, kehebatannya, ketangkasannya, kekuatannya, lalu kita katakan ini dari saya. Malaikat marah, ini songong banget nih orang nih. Jadi kesadaran bahwa ini, maka kita bahagianya kenapa? Bahagianya karena Allah jadikan kita baik. Ya ingat ya, bahagianya itu karena Allah titipkan kepada kita nikmat untuk menjadi orang baik.
Ya Allah makasih saya bisa ngaji, makasih ya Allah saya bisa ngafalin Quran, makasih saya bisa saum, makasih ya Allah saya bisa berinfak, makasih ya Allah saya bisa jadi panitia SDTNI, saya bisa jadi panitia, makasih ya Allah. Jadi tiap hari kita mengucapkan hamdah itu banyak, betul gak? Jadi kemuliaan itu kata ya Allah pilih saya menjadi mujahid kesayanganmu, menjadi mujahidah kesayanganmu, pilih saya sampai pada puncak-puncak kemuliaan yang paling tinggi yang kau berikan kepada saya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan besok akan dipegang panji ini, ketika sebelum perang akan dipenjang panji ini oleh orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka pagi-pagi di depan pintu rumah Rasulullah SAW para sahabat sudah ngantri. Kenapa? Mereka saling menunjukkan diri mereka supaya dilihat oleh Rasulullah SAW, supaya panji peperangan itu diberikan kepada mereka. Masya Allah. Kenapa mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan penghargaan panji Rasulullah SAW? Karena mereka tahu di situ ada kemuliaan Allah dan Rasulullah. Bukan semata-mata mereka ingin menunjukkan diri saya hebat, enggak. Mereka berikhtiar bagaimana caranya mendapatkan pemuliaan dari Allah dan Rasulullah. Nah, itu kedudukannya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya persingkat. Apa yang membuat manusia tergelincir? Ternyata yang pertama kali tergelincir dengan pujian itu, di dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Jadi Nabi Adam dan Hawa ketika di surga berdua saja. Manusia cuma berdua lama di surga. Setelah Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu diciptakan Hawa setelahnya. Mereka hidup di surga lama, sampai akhirnya Iblis cari celah, gimana caranya supaya bisa menggelincirkan manusia. Oh, akhirnya Iblis memberikan nasihat. Perintah Allah kepada Nabi Adam, jangan engkau wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Oh, objeknya ini. Lalu Iblis memuji Nabi Adam alaihissalam. Iblis memberikan pujian kepada Sayyidatina Hawa. Iblis mengatakan, "Hei Adam, tahukah engkau kenapa engkau tidak boleh mendekati pohon ini? Supaya kalau engkau mendekati pohon ini, engkau akan nyampe pada derajat malaikat, dan engkau akan menjadi orang yang kekal di surga ini selamanya." Oke. Jadi Iblis memberikan nasihat, memberikan pujian kepada beliau Adam dan Sayyidatina Hawa terkait dengan keunggulan, ketinggian, keluhuran. Dan ternyata pada diri manusia ada namanya perangkat yang dinamakan hawa nafsu, yang dengannya manusia tergelincir ketika dapat pujian. Jadi satu sisi manusia itu punya ruh. Ruh ini senantiasa ingin mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ingin mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang paling luar biasa. Sampai ada para pemuda di zaman Rasulullah SAW, saking ingin dekatnya kepada Allah, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin puasa dan enggak berbuka puasa. Saya ingin qiyamul lail, tidak tidur. Dan saya ingin menjomblo seumur hidup." Enggak mau nikah. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Ada enggak saking solehnya nih? Saking solehnya tuh pemuda enggak mau nikah.
Kenapa mereka melakukan pernyataan seperti ini? Puasa nggak mau buka, tahajud nggak mau tidur, pingin jomblo nggak mau nikah. Karena ruh itu senantiasa ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Pinginnya hari-harinya sujud, ruku kepada Allah. Tapi dikoreksi oleh Rasulullah SAW. La, ana atqakum lillahi wa akhsyakum. Aku ini pribadi yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Aku puasa dan aku berbuka. Aku menikah. Aku tahajud dan juga aku tidur. Nah, hawa nafsu inilah yang menyebabkan manusia tergelincir ketika dapat pujian. Karena hawa nafsu ini, sifat dari hawa nafsu ini pingin menisbatkan semua keunggulan, semua kehebatan pada dirinya sendiri. Maka ada manusia seperti Fir'aun yang mendapatkan pujian sehingga melahirkan satu pernyataan yang diabadikan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Atau sebagaimana Qarun dengan hartanya, aku ini kaya gara-gara ilmu di sisiku, kata Qarun. Atau seperti Haman, cendik-cendikiawan di kalangan Bani Israel. Atau seperti Bal'am, ulama kalangan Bani Israel. Atau seperti Samiri, seniman, budayawan di kalangan Bani Israel. Kelima golongan ini adalah orang yang tergelincir masing-masing karena pujian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berlima dari nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Jadi pujian itu terjadi karena manusia punya hawa nafsu. Punya hawa nafsu itu. Jadi dia tidak mengembalikan itu kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus terbiasa gimana caranya supaya tidak tersandung jatuh ketika dipuji. Maka akhlak yang utama menghadapi pujian adalah tawadu. Apa? Tawadu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadu, menempatkan dirinya pada kedudukan yang rendah, yang di bawah, maka Allah akan meninggikannya. Maka posisi terbaik bagi seorang hamba kepada Allah ketika seorang sujud, itu posisi yang paling baik. Posisi ketawaduan, posisi sujud. Lalu kalau Anda dipuji, selalu bersikap tawadu statementnya. Anda bisa lihat cara menghadapi pujian. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh zaman saat ini. Anies Baswedan. Lihat ketika dipuji, gubernur kita, ketika dipuji, oh ini dia mengatakan, saya baca pidatonya, ini penghargaan buat seluruh warga Jakarta. Oke. Ini penghargaan kepada seluruh tim Pemprov DKI. Dia tidak menisbahkan kepada dirinya. Ini semua hasil kerja ini. Nah, itu caranya. Anda senang bola? Kalau senang bola, sekarang lagi ngetren Liverpool. Oke. Anda lihat setiap kali press conference pelatihnya Jurgen Klopp. Oke. Kalau Anda lihat, saya saksikan tuh press conference. Saya tertarik kenapa? Pada satu titik saya baca, nih orang nih keren banget nih. Cara merespon pujian dari wartawan. Setiap pertandingan mesti akan diwawancara dan dia harus melakukan press conference sebelum dan sesudah pertandingan. Anda lihat pelatih Jurgen Klopp itu selalu saja merendah, masya Allah. Setiap pertanyaan dari berbagai sudut apapun selalu merendah. Pertandingan ini Anda sudah menang, hebat sekali. Enggak, kami hanya memang berlatih dan kami mendapatkan pemberian yang luar biasa hari ini. Tapi dia tidak pernah menyerang lawannya, tidak pernah mengungguli. Dia mengatakan boleh jadi kami akan kalah kalau seperti ini. Artinya
Dia mampu melakukan satu pernyataan-pernyataan yang humble, yang merendah, selalu merendah. Dan kata saya, model pelatih kayak gini nih yang membuat timnya bisa menjadi sangat kuat. Dia memuji setiap pemainnya, si A, si B, kipernya, semua dipuji. Dan tidak pernah merendahkan pemainnya, tidak pernah merendahkan lawannya. Jadi itulah sikap seseorang yang ketika dipuji, oh Anda penghafal Quran, hafalan Anda banyak, alhamdulillah saya mencapai ini, katakanlah Anda juga bisa kok mencapai ini sama seperti saya. Jadi dia tidak fokus kepada dirinya tapi kepada orangnya, kamu bisa kok gitu, melakukan ini. Jadi dia tidak fokus kepada diri. Kenapa? Karena hawa nafsu ini senantiasa fokus kepada dirinya. Ada dipuji, ada dibully, betul nggak? Oke. Ada pujian, ada bulian. Sekarang kan zamannya ngetren ngebully ya, ngebully, nyinyir dan sebagainya. Gimana kalau kita sebaliknya, dibully, dinyinyirin? Maka kalau Anda dinyinyiri, kalau Anda dibully, kalau Anda direndahkan, kalau Anda dicaci orang, dimaki orang, maka posisinya adalah ambil amanah. Apa? Ambil amanah. Ambil sikap bertanggung jawab. Contoh, lihat statement gubernur kita. Oke. Flyover banjir. Oke, sampai orang-orang macetnya mengatakan ini, orang mengatakan ini, mengatakan ini. Gubernur mengatakan, ini tanggung jawab kami. Oke, ini tanggung jawab kami. Itu cara ketika dibully, ambil tanggung jawab. Responsibility. Ambil tanggung jawab sesuatu yang bisa Anda lakukan. Ini tanggung jawab saya dan saya akan selesaikan 1 kali 24 jam. Tolong bantu saya. Itu langkah bertanggung jawab. Anda di kantor udah bikin surat buat bos. Udah 3 kali salah. 3 kali salah. Yang keempat, sekali lagi. Kamu ini udah kerja berapa lama? Bikin surat sekecilin aja nggak bisa. Dasar bodoh. Nah, gimana? Kalau dibully kayak gitu? Ambil tanggung jawab. Baik Pak, ini memang amanah saya di tempat ini. Saya akan perbaiki lagi Pak. Mohon maaf. Nah, kerjain. Take responsibility. Ambil tanggung jawab. Ambil respon segera untuk bertindak. Itu cara menghadapi sesuatu ketika kita dibully. Ada orang, misalkan ini kejadian nih. Kejadian ada orang bersih-bersih rumahnya, diperintah sama ibu bapaknya, dia tugas dia. Udah bersihin subuh. Terus jam 6 dia mandi mau sekolah. Dia bersihin dari pada subuh. Udah rapi, udah kinclong, musim hujan. Terus keluarganya yang lain buka kandang ayam pagi-pagi. Biasanya ayam pagi-pagi apa? Keluar terus ya buang air besar, sehingga di tempat yang ia pel itu banyak sekali kotoran ayam. Akhirnya dia dimarahin sama ibunya. Kamu nih tugas kamu ngepel, lihat tuh, udah Bu, udah dipel, lihat kotoran ayam di mana-mana. Gimana? Bela diri, menjelaskan bahwa saya sudah membersihkannya? Nggak perlu. Ambil responsibility, ambil amanah, ambil tanggung jawab. Siap mah, bersihkan lagi. Nggak usah ngasih pembelaan. Kan tadi sudah, bener deh, sudah lihat nggak CCTV di rumah tuh. Nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Karena apalagi kalau sekarang kan ada kalimat orang itu, ya, orang itu nggak, orang yang membenci kamu nggak butuh. Tadi statement bahwa kamu gini enggak. Kalau orang udah benci, ya udah, yang ada adalah keburukan saja. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dibully, apa yang kita lakukan? Ambil tanggung jawab. Kenapa? Karena hidup itu amanah dan manusia itu seringkali kejahilan dan kezaliman dan kebodohannya itu enggak mau ngambil amanah, enggak mau bertanggung jawab.
Maka di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa berfirman, "Innal aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya Allah berikan amanah kepada bumi, kepada langit, kepada gunung. Semuanya nolak kecuali ketika diberikan kepada manusia, manusia itu menerima. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya potensi zalim dan juga bodoh menerima amanah itu. Nah, berikutnya yang saya sampaikan adalah dinamika fenomena pujian, fata morgana pujian yang disebut dengan pencitraan. Oke. Ini sekarang zamannya zaman pencitraan. Manusia itu pingin dipuji, hawa nafsu pingin dipuji, maka seseorang bisa selfie 100 kali, dipilih dari foto 100 itu mana yang paling? Jadi beauty sampai 10 levelnya. Ya. Diposting karena pingin mengharapkan. Kalau Anda ingin menampilkan sesuatu yang baik, yang enak dilihat oleh orang, kembali lagi ini permasalahan dirinya. Kita perlu menampilkan yang baik, yang terhormat, iya, nggak masalah. Anda rekaman, jadi YouTuber, edit lagi, nggak bagus, edit lagi, nggak bagus, edit lagi, nggak masalah. Kenapa? Karena Anda ingin menampilkan karya yang terbaik. Yang nggak boleh adalah tadi, ketika kita dapat respon negatif, kita nggak menerima. Ketika kita mendapatkan respon yang buruk, kita merasa menjadi ternestapa. Ketika ada orang bully, kayaknya pipi kamu agak cabi sekarang. Enggak kok, enggak. Kenapa? Karena dia pingin dikatakan langsing, kurus, tirus, tuh kan? Ketika dibilang tapi waduh ini masalah buat saya kan, nggak tampil apa adanya, nggak tampil sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena tersandung oleh pujian. Karena setiap manusia itu pasti ada salahnya, mesti ada benarnya, mesti ada lebihnya, mesti ada kurangnya. Tidak ada yang sempurna. Anda melihat siapa saja yang Anda saksikan, dia hebat ini, mesti ada kekurangannya yang tidak Anda tahu. Maka Syekh Ibn Athaillah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya ketika seseorang memuji kamu, sesungguhnya yang dipuji adalah tutup Allah yang maha lembut kepada diri kamu. Jadi kalau ada orang muji kepada kita karena dia tidak tahu aib kita. Bener gak? Orang muji kepada kita karena Allah tutup dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita, gak nampak di depan matanya. Orang puji. Sesungguhnya seharusnya yang membuat kita malu dengan pujian itu, ya Allah, saya ini kan pernah berbuat dosa kayak gini. Mbak soleha banget, ya Allah, dia nggak tahu saya baru tobat 6 bulan yang lalu gitu kan. Orang puji saya, kamu kok soleha ini, pada dosa saya banyak, pacaran saya 15 tahun, ya Allah. Tapi dia merasa baik, merasa ini. Sesungguhnya kita tahu siapa diri kita sebenarnya, betul nggak? Kira-kira kalau kita taker-taker, layak nggak kita dipuji ini? Ya Allah, enggak sama sekali, enggak. Kalau tidak karena Allah nutup aib kita, insya Allah tuh tiap orang tuh lari untuk ketemu orang lain. Kalau aib Allah buka nih pada setiap kita, nggak ada yang mau ngasih tausiah di meja ini, di kursi ini, nggak ada yang mau ngasih tausiah. Ketika orang ngelihat aib tiap orang tuh, keburukannya, wah, orang pada kabur. Justru karena
Allah nutup aib kita, maka orang bisa muji kita. Maka orang yang tawadu itu orang yang pantang mengungkap aib orang lain. Pantang mengungkap aib orang lain. Pantang gibah, pantang fitnah, pantang namimah. Kenapa? Karena dia tahu dia juga banyak keburukan dan dosa. Yang dia inginkan puji orang dengan kebaikannya, puji orang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia puji, dia respek kepada siapapun. Tetapi untuk dirinya, ya Allah, dia memandang dirinya jauh lebih hina, jauh lebih buruk dari manusia di sekelilingnya. Kalau dia lihat anak kecil, ya Allah, anak kecil ini dosanya sedikit dibanding saya. Kalau lihat orang tua, ya Allah, orang tua ini zikirnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak dari saya. Itu ketawaduan. Sehingga ketika orang terbiasa melihat kelebihan orang lain, keunggulan orang lain, keutamaan orang lain, maka ketika dia dipuji, dia punya sikap yang merendah, sikap yang tawadu pada dirinya. Kenapa? Karena tadi sesungguhnya orang memuji kita karena tutup Allah yang sempurna atas aib yang ada pada diri kita. Dan satu kebahagiaan luar biasa apabila ketika kita bertemu dengan Allah di yaumil akhir, Allah bukakan seseorang itu keburukannya, dia langsung pucat pasi, berkeringat, menggigil, takut, malu. Ini dosa kamu, aibnya dibuka. Dan ini kebaikan kamu. Lalu orang itu, waduh, neraka saya nih, neraka saya nih. Lalu Allah berfirman kepada orang ini, maukah engkau aku tutup setiap aibmu pada hari ini, sebagaimana engkau menutup aib manusia lain ketika engkau hidup di dunia? Mau ya Allah, mau ya Allah. Baiklah, aku akan tutup keburukanmu pada hari ini. Yang aku akan buka di hadapan manusia hanya kebaikanmu, karena engkau menutup aib manusia lain selama hidup di dunia. Masya Allah. Man satara aiban fid dunya satarallahu aiban fil jannah. Barang fil akhirah, barang siapa menutup aib manusia lain di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya di yaumil akhir. Para ulama mengajarkan kepada kita, ada seorang perempuan ketika konsultasi kepada seorang ulama, mohon maaf, kentut, kentutnya gede dan bau lagi. Ulama ini apa? Ulama ini pura-pura menjadikan dirinya tuli. Mohon maaf ibu tadi bicara apa ya? Mau bertanya apa? Ibunya yang tadinya malu, merah wajahnya, maksudnya Syekh tadi tidak mendengar apa yang saya ucapkan? Enggak. Coba ulangi lagi. Diulangi lagi sama ibu itu pertanyaannya. Setelah diulangi, mohon maaf bu, ulangi lagi. Syekh ini pura-pura tuli supaya menutup aib perempuan ini karena kentut kelepasan. Sampai akhirnya setiap kali Syekh ini datang ke majelisnya, dia kalau melihat ada perempuan itu, jamaahnya yang kentut di hadapannya itu, Syekh itu pura-pura kurang mendengar, supaya terpersepsi oleh perempuan ini bahwa Syekhnya itu memang kurang pendengarannya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena ingin menutup aib saudaranya. Masya Allah. Itulah ketawaduan. Seorang ulama ditanya oleh anaknya, ini tawadu nih, kalau kita, papa cinta enggak dengan adik? Kata anak perempuannya. Kata papahnya, seorang ulama, iya saya cinta kepada adik. Lalu anaknya bilang seperti ini, papa udah musyrik. Papa udah musyrik. Kira-kira bu, kalau Pak, kalau kira anak-anak kita ngomong kayak gitu kepada bapaknya, marah nggak? Papa musyrik. Ulama ini apa? Papa musyrik. Oh, ditanya balik, kenapa kamu mengatakan papa musyrik? Ini ulama besar. Anaknya perempuannya mengatakan, kan papa ngajarin bahwa
yang harus dicintai oleh manusia hanya Allah. Nah sekarang hari ini adek tanya kepada papa, papa cinta adek enggak? Cinta, berarti papa musyrik. Mencintai adek lebih daripada mencintai Allah. Ulama ini jawab enggak? Pakai dalil enggak? Enggak. Ulama itu mengatakan, iya dek, doakan papamu supaya tidak musyrik. Lihat, itu tawadunya seorang ulama. Dia tidak menjawab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjawab dengan ayat Quran, enggak, karena dia tahu anak ini sedang belajar. Dia belum bisa menempatkan tadi yang saya sebut adab. Adab ilmu, adab cinta. Masih kecil. Dia mempersepsi seperti itu, ya udah, doakan ayahmu, papamu supaya tidak musyrik. Nanti dalam perjalanannya akan diajarkan, oh ternyata sikap itu bukan musyrik. Justru tanda cintanya kepada Allah, dia mencintai semua makhluk yang ada di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Cintai semua yang ada di bumi, bukan cintai umat Islam loh. Hadisnya itu irhamu man fil ardi. Cintai siapapun manusia yang ada di muka bumi. Menghormati orang yang berbeda keyakinan, menghormati mereka yang tergelincir berbuat dosa, dihormati, dimuliakan. Kenapa? Gimana caranya kita menjadi jalan hidayah bagi orang yang bergelimang dosa dan maksiat? Gimana kita menjadi jalan hidayah bagi orang yang tidak mengenal Allah? Itu prinsip irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itulah ketawaduan yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Itulah ketawaduan yang disampaikan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita. Dan itulah cara bagi kita supaya tidak tersandung pujian. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan para amin ya rabbal alamin semua. Ustaz, ketika dipuji saya seringkali merasa lebih baik dan lebih hebat dari orang lain. Terkadang ini membuat saya melihat diri spesial dan lingkungan seperti keluarga dan teman sekitar juga seringkali memuji, sehingga saya merasa diri selalu tinggi di atas orang lain. Saya tahu ini riya, tapi saya menikmati pujian ini. Mohon doanya Ustaz agar bisa jauh dari sifat ini. Mohon juga tipsnya agar bisa berlepas diri dari perasaan seperti ini. Jazakumullah khairan. Baik. Apa yang menyebabkan iblis dilaknat menjadi makhluk terburuk? Yang tadinya iblis itu bentuknya rupawan, tapi ketika tidak mau bersujud, akhirnya dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang paling buruk. Sebabnya adalah karena takabur. Apa ketakaburan iblis? Statement, pernyataan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Perasaan lebih baik sekecil apapun dari manusia yang lain, itulah kiber. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannah, enggak pernah masuk surga, mangkana fil qalbihi, kalau ada di dalam hatinya mithqala dzarratin, sebiji zarah min kibrin, dari kiber. Kiber itu sesuatu yang baru muncul dalam hati kita, belum jadi ekspresi, belum diungkapkan, belum jadi sikap, tapi baru muncul. Saya lebih cantik dari dia, nah itu. Saya lebih pinter dari dia, saya lebih kuat dari dia, saya lebih dibanding yang lain. Itu namanya kiber. Hati-hati. Tadi pertanyaannya, sudah senang dan saya kadang menikmati. Nah,
Ini kalau udah menikmati penyakitnya lebih serius ya. Penyakitnya lebih serius. Dipuji dan menikmati. Oke. Menikmati pujian itu penyakitnya stadiumnya lebih tinggi tuh, stadium kedua. Oke. Stadium 1 merasa hebat, merasa ganteng, merasa cantik, merasa pintar, merasa lebih kaya, merasa harus layak dihormati, merasa lebih harus dihargai, dilayani. Itu perasaan merasa bahaya tuh. Akhirnya kalau orang menikmati, apa yang terjadi? Dia akan dengan mudah akan batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Efeknya. Contoh, hari ini saya perhatikan di grup-grup WhatsApp, ketika membincangkan orang lain, siapapun saja, presiden, gubernur, pemikiran orang lain, guru yang lain, dan sebagainya. Orang tuh kalau udah satu grup gimana? Iya dia kayak gitu. Ya Allah, itu bahaya itu. Merasa diri lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Padahal satu grupnya. Tak kira-kira kalau ketemu dengan orangnya mau nggak dia bicara seperti itu? Nggak akan keluar tuh kalau ketemu orangnya. Tapi karena merasa ada di grup yang segolongannya, maka dia dengan mudah ngolok-ngolok, merendahkan orang lain. Itu sudah menjadi sikap dan itu bahaya banget. Makanya disebut dengan gibah. Gibah itu apa? Gibah itu ngomongin orang lain dan itu benar, ada pada orang itu, tapi ketika orang itu mendengar dia tidak nyaman. Gibah dan dosanya itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Itu luar biasa mengerikan. Kalau sudah terucap sikap takabur seperti itu, sikap ingin didengar, sikap ingin dilihat, makanya ngeri. Kita diam kayak gini saja, kira-kira bisa nggak kita bisa kiber? Sangat bisa. Kita diam saja, lihat orang, jijik. Padahal kita lagi diam, itu amat, nggak level deh, kumuh deh, wah itu. Padahal kita lagi duduk diam. Orang tuh nggak ngapain, lewat jalan, tapi muncul namanya kiber dan nggak masuk surga orang kayak gini. Mudah-mudahan kita terlindungi. Mudah-mudahan Mbak tadi ya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menikmati pujian seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz mohon saran, petunjuk dan kiat-kiat agar terhindar dari ain. Wah, ini yang paling cespleng adalah jangan pernah menampilkan kehebatan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Tawadu itu penangkal penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu orang itu wajahnya kinclong ya. Wajahnya kinclong. Kok kamu wajahnya glowing banget sih? Terus orang itu mengatakan dia hasad, oke? Dia hasad. Gimana wajah glow itu pindah sama saya? Dia hasad dan dia iri dengki dengan wajah glowing temennya, maka matanya itu akan menyebabkan sakit kepada orang yang dilihat glowing tadi. Tiba-tiba orang itu jadi demam, gak enak. Itu lebih hebat dari daya tular virus corona itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal ain, hati-hatilah kamu terhadap penyakit ain. Ada satu orang datang kepada Rasulullah, sakit. Ya Rasulullah, aku kok tiba-tiba nggak enak. Rasul mengatakan, itu gara-gara kamu ketika kamu lewat, ada orang ngelihat kamu dan dia dengki terhadap nikmat Allah pada diri kamu. Akhirnya kamu terjangkit penyakit ain. Maka kita lagi makan nih,
Oke, foto di Instagram, cepret, saya lagi makan, saya lagi traveling. Itu yang lihat kan? Belum tentu orang yang baik. Kalau orang baik, ya Allah, mudah-mudahan travelingnya penuh hikmah, mudah-mudahan dia bisa melihat ayat-ayat Allah. Tapi ada orang, nyebelin banget nih orang nih, posting kayak gini, unfaedah banget sih. Itu sampai dia dengki. Itu orang itu bisa memberikan penyakit ain kepada yang memposting kayak gitu. Maka saya secara pribadi itu nggak berani tuh posting kayak gitu. Sampai saat ini nggak berani memposting sesuatu nikmat kepada orang lain. Kalaupun mau ya, mau posting makan, captionnya silahkan yang mau ditraktir sama saya datang kemari. Nah, itu bagus. Itu baru boleh. Jadi foto makanan, terus saya akan traktir. Insya Allah orang nggak dengki. Oke, jadi ada istilah posting sesuatu yang baik, tapi ada giveaway-nya. Saya lagi baca buku nih, bukunya bagus. Siapa yang mau? Silakan. 5 orang saya akan kasih hadiah. Nah itu bagus. Kalau itu saya sampai sekarang nggak berani tuh. Harus baca istighfar dulu, apa dulu. Kenapa? Karena khawatir ada orang yang tersakiti. Bayang betul gak? Kita makan enak, yang lain lapar. Aduh enak banget ya, lapar. Ada orang dan sebagainya. Penyakit ain itu terjadi gara-gara orang show off, lalu orang mendengki kepada dia. Gara-gara nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Kitanya nggak tahu bahwa dia mendeki, si A mendeki, si B mendeki, kita nggak tahu. Tapi karena gara dengki itulah datang penyakit ain kepada orang itu. Maka supaya tidak terkena penyakit ain, hiduplah bersahaja, hiduplah tawadu, hiduplah merendah. Itu paling enak, paling nyaman, paling aman. Itu paling enak. Jadi manusia biasa itu paling enak. Jadi manusia luar biasa itu mengganggu. Saya ketemu biasanya kalau di pusat perbelanjaan kan ada artis. Kasihan ya artis tuh ya. Baru langkah 5 meter, foto. Baru dia jalan sama istrinya, dikejar. Ya Allah, kasihan itu. Kenapa? Karena dia kehilangan. Kenapa? Karena dia jadi luar biasa, itu resikonya. Resiko kayak jadi gubernur Anies Baswedan itu resiko kan? Ya Allah, kejar-kejar kemana-mana, foto emak-emak kemana-mana, ini dan sebagainya. Ada yang muji, ada yang bully, itu resiko. Yang lebih enak itu jadi orang biasa. Makanya guru Quran saya mengatakan, tahu nggak katanya, kalau buku ujungnya kan kesimpulan, ya kan? Akhir satu buku kesimpulan. Terus guru saya menyampaikan, ayat terakhir di Al-Quran apa? Surat An-Nas. Kalau kita mentadabur dalam perspektif, kata guru saya, bahwa yang di ujung itu ditempatkan sesuatu yang mulia, yang paling bagus, seperti buku dengan kesimpulannya dia ada di akhir, maka semua ayat, semua surat 113 itu untuk mendidik kamu supaya jadi manusia biasa. Saya terkaget tuh, langsung terinspirasi tuh. Ya Allah, iya ya. Karena sebagian manusia berbondong-bondong menjadi luar biasa. Betul nggak? Dia ingin luar biasa dengan ilmunya. Akhirnya dia tidak bergeser dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Sehingga ilmunya itu membuat jadi pintu masuk iblis, setan, sehingga dia merasa tadi bisa tergelincir tuh gara-gara ilmunya. Atau orang tuh biasa tiba-tiba jadi kaya. Ketika jadi kaya, dia ingin mendapatkan perlakuan yang, saya kan orang kaya, nggak mau dapat perlakuan seperti ini. Coba kalau dia bersikap jadi orang biasa, aman.
Dan saya sudah temukan, mohon maaf, ada orang yang berpangkat bintang sekian, ada orang kaya, ketika saya berinteraksi, dia merasa nggak nyaman kalau nggak diperlakukan sebagaimana title-nya, jabatannya. Kenapa? Karena dia ingin merasa lebih di atas manusia lain. Maka guru saya menyampaikan kepada saya, apapun nikmat Allah yang datang kepada kamu, datang dan pergi. Beliau menyampaikan kepada saya, tetaplah jadi manusia biasa. Kalau kamu tetap jadi manusia biasa, ini keren. Sebagaimana Khalid bin Walid jadi panglima, kalau sekarang jenderal bintang 4, dikirimin satu surat oleh Umar bin Khattab sang khalifah, wahai Khalid, engkau diturunkan dari jenderal bintang 4 ketika sedang terjadi peperangan di daerah Suriah tanah Syam, jadi prajurit biasa. Bapak Ibu kebayang nggak? Dari jenderal jadi prajurit biasa, dan ia punya pasukan yang membelanya. Ayo Khalid, perangi Umar. Ini keputusan nggak benar. Khalid bin Walid minta izin pada pasukannya, menggesah kudanya dari Syam sampai ke Madinah, bertemu langsung dengan Umar bin Khattab. Wahai Umar, kenapa engkau memecat aku? Apa reasonnya? Apa argumentasinya? Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar syair-syair penduduk Madinah mengagungkan engkau, memuliakan engkau, dan aku khawatir kepada nasibmu wahai Khalid. Engkau tidak selamat dengan pujian ini. Maka gara-gara aku mendengar syair itu setiap hari kumandangkan penduduk Madinah terhadap kehebatanmu, aku tidak pernah mengetahui kedudukan dan kehebatanmu wahai Khalid, tapi yang aku khawatirkan nasib imanmu. Maka aku tulis surat, engkau turunkan. Masya Allah, lihatlah Umar bin Khattab sang khalifah, dia ingin menyelamatkan pasukannya, ia ingin menyelamatkan anggota Khalid bin Walid dari keterpujian yang luar biasa. Turunkan. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, kalau itu keputusan wahai Umar, aku terima. Izinkan aku balik lagi ke Syam, aku akan bertempur di bawah panglima yang kau tunjuk. Masya Allah, ketawaduan Khalid bin Walid. Kalau Anda kira-kira dari direktur diturunkan jadi staf, marah nggak? Dari manajer itu, waduh, itu goncang tuh, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang tawadu seperti itu. Oke, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.